Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan melanjutkan tema rukun iman dan kita masuk rukun iman ketiga setelah iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat pada Kamis yang lalu, dan sekarang kita masuk ke iman kepada kitab-kitab Allah, dan ini tepatnya pasal ke-6 ya, dari kitab Minhajul Muslim. Allah Subhanahu wa taala yang memang sudah kita pernah titik beratkan pada saat membahas iman kepada Allah tidak kelihatan. Dan sebab tidak kelihatan karena Allah Subhanahu wa taala maha besar, tidak bisa dijangkau oleh panca indera manusia. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Al-ayah, dia tidak bisa dijangkau oleh penglihatan manusia ataupun jin, juga hewan-hewan, makhluk umumnya, dan dia bisa menjangkau dengan penglihatannya segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala akan dilihat nanti pertama kali di akhirat, di mahsyar, tetapi itu masih dalam bentuk cahaya. Sebagaimana dalam hadis Bukhari dijelaskan, kalian akan melihat Tuhan kalian pertama kali di mahsyar, datang dalam bentuk cahaya yang lebih terang daripada ya bulan. Jadi di sini jelas ya bahwasanya Allah belum bisa dilihat di dunia, tapi akan dilihat nanti pertama kali di akhirat. Itu pun masih dalam bentuk cahaya. Dan nanti akan dilihat wujud aslinya Allah Subhanahu wa taala, dan ini hanya dilihat oleh para penghuni surga. Nanti pada saat kita masuk ke dalam surga. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari juga, bahwasanya pada saat seluruh penghuni surga sudah masuk ke dalam surga, artinya termasuk yang dari neraka, yang disiksa dulu di neraka, sudah masuk ke dalam surga, semua sudah masuk ke surga, di neraka tinggal yang kekal saja. Maka Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka semua di surga. Kemudian Allah berkata kepada mereka semua, apakah kalian sudah puas dengan nikmat yang aku berikan? Maka berkata para penghuni surga, nikmat apa lagi ya Allah kami inginkan setelah kami selamat dari api neraka dan kami masuk ke dalam surga. Dan pada saat itu penghuni surga bisa melihat penghuni neraka. Bahkan ada beberapa riwayat yang menjelaskan bisa mengunjungi ya neraka itu tanpa masuk ke dalamnya, atau mengetahui keadaan orang-orang neraka ya. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam sebuah ayat yang lain, fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Jadi nanti ada orang-orang di surga bertemu sama teman-temannya, kemudian mereka saling ngobrol, dulu kita di dunia begini ya, dulu kita begini ya, dan seterusnya. Akhirnya mereka sepakat untuk mencari salah satu teman mereka, ternyata nggak ada. Kemudian kata Allah di sini ya, mereka lalu mengunjungi, mencari tahu di neraka. Ternyata ditemukan orang tersebut ada di dalam neraka, temannya sendiri. Lalu teman-temannya yang dari penghuni surga ini berkata, in kita laturdin, hampir saja kau membuat kami ini sesat. Ya, hampir saja kalau kami ikutin dulu kamu, maka kau akan membuat kami sesat bersama masuk neraka. Tapi inti bahasan bukan itu. Kembali kepada riwayat tadi saya jelaskan, pada saat seluruh penghuni surga sudah masuk ke dalam surga, gitu kan? Dan tidak ada lagi yang tertinggal di neraka penghuni surga, maka Allah berkata kepada mereka, nikmat apa? Apakah kalian sudah puas dengan nikmat yang aku berikan? Maka mereka berkata, nikmat apa lagi ya Allah setelah kami selamat dari neraka dan kami masuk ke dalam surga. Lalu ada dua riwayat Bukhari, dua-duanya. Yang pertama menjelaskan Allah berfirman, ya, hari ini aku akan angkat murkahku dari kalian. Jadi Allah tidak akan pernah marah lagi, maka berbuatlah sesuka kalian.
Kata Nabi SAW, dan penghuni surga tidak akan berbuat kecuali kebajikan. Riwayat yang kedua bunyinya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat hijabnya sehingga pertama kali penghuni surga melihat wajah Allah atau wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada saat itu serentak mereka semua sepakat mengatakan, ya Allah, tidak ada nikmat lebih besar daripada melihat wajahmu. Maka seluruh ulama sepakat, ulama sunnah mengatakan bahwasanya nikmat terbesar di surga melihat wajahnya Allah Azza wa Jalla, gitu kan? Di dunia ini tidak ada yang pernah lihat para nabi-nabi, siapa saja enggak pernah lihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang sempat masih ingat riwayat Bukhari juga saya jelaskan pada saat membahas rukun pertama iman kepada Allah itu. Waktu Nabi SAW ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, hal tara rabbak, apakah engkau melihat Tuhanmu ya Allah, ya Rasulullah, pada saat senam mi'raj ke langit? Jawaban Nabi SAW, nurun ala nur anna arah, Allah itu cahaya, di atas cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya? Jadi memang tidak ada yang bisa lihat. Masih ingat kisah Nabi Musa AS yang pada saat meminta agar melihat Allah, gitu kan? Lalu Allah mengatakan, kau tidak akan bisa melihat aku. Rabbi arini anzur ilaik, kata Nabi Musa AS dalam ayat, hai Tuhanku, izinkan aku melihatmu. Qala lan tarani, kau tidak akan bisa melihatku. Walakin anzur ilal jabal, tapi lihatlah ke gunung-gunung batu di sekitarmu. Fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani, kalau dia bisa menampung kedatangan saya, gunung-gunung batu itu, maka kau akan mampu melihatku, gitu kan? Falamma tajalla rabbul jabal ja'alahu dakka, waktu Allah baru niat saja mau datang, seluruh gunung itu hancur lebur. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Musa pun akhirnya pingsan, ya, tidak mampu melihat gunung yang saling bertabrakan, gitu kan? Jadi kalau mata manusia terbatas, tidak bisa mengetahui apa yang ada di rumah dia sekarang, misalnya dari pengajian ini, atau di dalam tembok rumah ini kita tidak tahu ada berapa ekor semut. Bahkan lebih dekat lagi, di dalam tubuh kita, kita tidak tahu minuman yang kita minum yang mana jadi air seni, yang mana jadi bagian darah kita. Kita tidak pernah tahu makanan yang kita makan mana jadi nutrisi, yang mana jadi tinja, dan seterusnya, gitu kan? Itu berarti memang manusia punya keterbatasan. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha kuasa dan menciptakan segala sesuatunya. Sudah saya jelaskan dalil akli, dalil nakli dulu, bagaimana Allah itu ada dan dipastikan ada. Tidak mungkin malam, siang, udara, air, sistem hidup ini. Manusia semua lahir dari rahim seorang ibu misalnya, mulai proses anak-anak, bayi, anak-anak, remaja, tua, meninggal, gitu kan? Tidak mungkin semua itu ada. Sistem yang di tubuh kita, lapar, haus, dari mana lapar itu? Siapa yang ciptakan? Lalu siapa yang menciptakan juga asupannya, makanan? Apakah begitu saja ada? Nggak mungkin. Pasti ada penciptanya. Haus, dari mana haus? Sistem itu. Dan kenapa asupannya minum? Siapa yang mengatur sistem itu? Fungsi anggota tubuh, mata bisa melihat, tidak bisa diubah. Mata dipakai makan misalnya. Sistem yang sudah ada, kita lahir sudah dengan sendirinya. Hidung kita berfungsi untuk menghirup udara, oksigen yang dihirup. Padahal banyak zat kimia kan di luar sana, tapi yang kita hirup adalah oksigennya. Sehingga pada saat kita hirup berfungsi buat tubuh kita. Lalu kemudian dengan proses alami, ya, dari tubuhnya keluarlah hasil pembakaran yang tidak dibutuhkan oleh tubuhnya, dan seterusnya. Sistem ini dari mana semua? Belum pernah ada yang mengakui itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum pernah ada yang mengakui itu. Saya sudah kasih contoh tuh hari, Fir'aun dan Namrud pun yang mengaku sebagai Tuhan, mereka tidak pernah berani mengatakan air yang dia minum dia yang ciptakan. Dia tidak pernah bilang rambut yang tumbuh di kepalanya dia yang ciptakan. Dia hanya mengatakan saya Tuhan, selesai. Makanya waktu Nabi Musa dan Nabi Ibrahim mendatangi mereka, mengatakan, kenapa kalian mengaku, kenapa kau mengaku sebagai Tuhan? Kamu manusia biasa seperti saya. Makan, minum, tidur, capek, anak-anak dulu, kemudian remaja, kemudian tua kayak sekarang, dan kamu akan mati. Gitu kan? Seperti itulah. Itu manusia, raja yang mengaku Tuhan, tidak bisa buat apa-apa. Berarti memang Allah Azza wa Jalla itu satu-satunya Tuhan, dan memang hanya satu, la ilaha illallah, itu asasnya kan. Nggak ada Tuhan yang menciptakan apapun kecuali Allah. Selalu Allah ingatkan dalam banyak ayatnya, dan sudah kita titik beratkan pada pertemuan yang lalu. Saya ulangi ini sedikit karena sangat berhubungan dengan apa jadi bahasan kita pada hari ini, gitu kan?
Allah subhanahu wa ta'ala tadi zat yang maha pencipta, sebagaimana Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah pencipta segala sesuatunya dan dia mampu mengerjakan apapun yang dia inginkan, dengan apapun yang dia inginkan. Baik, Allah subhanahu wa ta'ala tidak kelihatan tadi dengan hikmahnya gitu kan, dan keinginan Allah sesuai dengan keinginan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat yang kita bahas ya pekan lalu, itu sebagai tanda kutip tangan-tangan kanan Allah yang Allah pekerjakan. Ada yang cuma sujud sampai meninggal ya, sampai Allah musnahkan. Ada yang ruku, ada yang bertasbih, ada yang bertahlil kan gitu. Ada yang mengatur turunnya hujan, ada yang mencabut ruh, ada yang meniupkan ruh di rahim ibu gitu kan. Ada yang membawa rezeki ya. Ada rakib dan atid, ada mungkar dan nakir, ada banyak sekali jenis-jenis malaikat yang sudah kita paparkan panjang lebar. Itu Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan juga tidak kelihatan, dari rukun iman yang 6 ya, ada yang sama sekali tidak kelihatan oleh manusia, dan ada yang kelihatan oleh sebagian manusia, tidak kelihatan sebagian yang lainnya. 6 rukun iman: iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Ini 2 mutlak nggak dilihat oleh manusia, iya kan? Tidak dilihat oleh manusia, tapi wajib diimani, malaikat dan Allah. Ada rukun iman yang kita pelajari hari ini, kitab-kitab, rasul-rasul gitu kan. Ini kelihatan oleh sebagian orang, tidak kelihatan oleh sebagian yang lain. Yang sempat hidup di zaman Nabi itu dia lihat. Sekarang Nabi Muhammad SAW termasuk gaib buat kita, karena kita nggak pernah lihat. Kalau sahabat lihat dengan mata kepalanya, kita cuma dengar kisahnya kan. Tapi itu wajib diimani. Kitab-kitab juga, Al-Quran sekarang ada di tangan kita, tapi kita nggak tahu proses turunnya kan. Injil, Taurat, kita cuma dengar saja, gitu kan? Seperti itu. Tapi ini berarti tetap wajib diimani, kitab-kitab dan para rasul. Kemudian ada juga rukun iman yang akan kelihatan, gitu kan, bagi orang yang sudah melalui proses kematian. Itulah hari kiamat, gitu kan? Itu juga termasuk rukun iman. Dan ada rukun iman dirasakan oleh semua makhluk tapi tidak kelihatan. Itulah iman qada dan qadar, takdir. Dirasakan oleh semua makhluk tapi tidak kelihatan sama sekali, cuman dirasakan, gitu kan? Seperti proses kematian, takdir ya, perasaan, sifat-sifat, semua takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat, saya jelaskan kemarin, dari cahaya yang menjadi tangan-tangan kanan Allah untuk mengerjakan apa yang Allah inginkan. Kemudian Allah sebenarnya rukun iman yang setelah malaikat itu rasul-rasul biasanya. Jadi ikhtilaf di antara ulama tentang rasul atau malaikat atau kitab-kitab dulu, gitu kan? Umumnya ya urutannya rasul dulu, baru kitab-kitab, karena kitab ini yang dibawa oleh para rasul. Tapi karena di sini bahasannya pasal ke-6 kitab-kitab dulu, maka kita mulai dengan kitab-kitab. Kitab-kitab yang dimaksud ini adalah kitab-kitab yang Allah turunkan dari langit sebagai penjelas ya untuk manusia. Bukan orang beriman saja ya. Semua kitab yang Allah turunkan dari langit itu untuk seluruh manusia. Dan banyak sekali kitab Allah turunkan dari langit, banyak sekali. Tapi yang wajib kita imani ada 5. Yang wajib kita imani, maksudnya kita yakin ada dan hafal namanya. Yang pertama suhuf Nabi Ibrahim. Suhuf itu artinya lembaran-lembaran, dikenal dengan suhuf Nabi Ibrahim. Suhuf Nabi Ibrahim. Kemudian yang kedua Tauratnya Nabi Musa. Kemudian yang ketiga Zaburnya Nabi Daud. Yang keempat Injilnya Nabi Isa. Yang kelima Qurannya Nabi Muhammad SAW. Yang pertama suhuf Nabi Ibrahim, yang kedua Tauratnya Nabi Musa, yang ketiga Zaburnya Nabi Daud, yang keempat Injilnya Nabi Isa, dan yang kelima Qurannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beriman tentang adanya kitab-kitab yang turun ini adalah bagian daripada rukun iman kita. Artinya wajib kita yakini ada.
Dan fungsi utama dari diturunkannya kitab dari langit ini adalah untuk menjelaskan hukum-hukum Allah secara global, secara umum ya. Jadi kitab yang Allah turunkan ini tidak datang secara terinci, datang secara global. Makanya kalau orang hanya mau mengambil hukum Islam misalnya dari Al-Quran saja, maka dia tidak bisa faham Islam itu, karena datang cuma global. Seperti misalnya firman Allah SWT, wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah salat, keluarkanlah zakat. Nggak ada rincian salat itu jumlah rakaatnya, mana hal-hal yang wajib, gitu kan. Rukun-rukun salat itu sendiri seperti masuk waktu, hadap kiblat, gitu kan. Secara khusus ya, di waktu ini hadap kiblat. Kalau perintah hadap kiblat ada secara umum, tapi khusus tidak ada, rincian tidak ada, gitu kan. Kemudian tutup aurat, hadap kiblat, berwudu. Wudu juga secara umum. Kalau kita lihat surah Al-Maidah ayat 6, itu umum sekali. Allah cuma mengatakan tentang wudu, ya basuhlah ya tangan kalian dan wajah kalian, gitu kan. Kemudian usaplah ya kepala kalian dengan kaki kalian, gitu kan. Jadi ucapannya umum dalam Al-Quran, tapi nanti datang hadis yang merincikan. Makanya kitab-kitab ini datang turun dari Allah SWT untuk menjelaskan hukum Allah secara global, secara umum. Nanti dirincikan oleh semua rasul yang diberikan kitab-kitab tersebut. Baik, kitab-kitab ini tidak ada yang kekal hukumnya kecuali Al-Quran. Sebab setiap kitab itu akan terhapus hukumnya setelah datang Rasul di wilayah atau umat yang sama. Seperti misal contoh, Taurat yang turun untuk Nabi Musa alaihissalam itu ditujukan kepada siapa? Bani Israel, kan gitu. Waktu Taurat turun dan Nabi Musa alaihissalam masih hidup, berarti berlaku hukum Taurat. Tetapi waktu Nabi Daud datang dengan membawa kitab Zabur, itu juga untuk Bani Israel, berarti hukum Taurat sudah terhapuskan ya oleh datangnya Zabur. Walaupun di dalam Zabur ada hukum-hukum yang serupa, ya kan? Ada hukum yang terulang. Tapi yang jelas yang wajib diimani pada saat itu waktu Nabi Daud datang adalah kitab Zabur yang dijalankan hukumnya. Kalau diimani wajib ya, kita harus tetap yakin. Kayak kita sekarang harus yakin ada Taurat, itu ada, pernah turun, gitu kan. Tapi cukup diimani. Ada Nabi namanya Musa alaihissalam, cukup diimani. Nggak perlu cari tahu Nabi Musa dulu tinggal di mana, bagaimana hukum-hukumnya Nabi Musa dalam Taurat, kita nggak perlu pelajari. Cukup diimani, diyakini saja, gitu kan. Kita nggak perlu sekarang mencari tahu mana kitab Zabur. Sebagian orang-orang Yahudi mengubah istilah Zabur menjadi Talmud ya, yang mereka bilang kitab Talmud, gitu kan. Kemudian setelah datangnya di Bani Israel, ini kan di Bani Israel semua nih, jadi satu lokasi dakwah dan satu umat ya. Setelah Nabi Daud meninggal, dalam berjalan waktu datang Nabi Isa membawa Injil, gitu kan. Dengan datangnya Injil berarti hukum Taurat dan hukum Zabur terhapus untuk Bani Israel di lokasi mereka saja ya. Baik, coba garis bawah yang saya ucapkan terakhir, di lokasi mereka saja. Sebelum ketiga nabi ini, sebelum Nabi Musa, Nabi Daud dan Nabi ya, Isa alaihi wassalatu wassalam, ada kakek mereka bernama Nabi Ibrahim. Hanya saja Nabi Ibrahim ini berbeda lokasi. Beliau diutus ke Mekah dan Palestina. Tapi waktu itu lokasi atau target dakwanya bukan untuk Bani Israel saja,
Bukan, malah Israel itu datangnya setelah cucunya Nabi Ibrahim alaihissalam lahir. Anak Nabi Ibrahim Ishak, anaknya lagi bernama Yakub. Yakub ini nama lainnya Israel. Kalau dibilang Bani Israel berarti Bani keturunan, Yakub berarti keturunan Nabi Yakub, gitu kan? Keturunan Nabi Yakub. Nah, nanti setelah Nabi Yakub ini baru ada istilah Bani Israel. Dan ketiga nabi tadi yang bawa kitab itu Musa, ya, Daud dan juga Isa, itu berkembang di keturunan Bani Israel ini. Baik, Nabi Ibrahim alaihissalam karena lokasi dakwanya berbeda dan kitab yang diturunkan juga ya di lokasi yang lain, bukan di lokasinya Bani Israel, maka berarti masih berlaku hukum kitabnya Nabi Ibrahim alaihissalam di lokasi dakwanya Nabi Ibrahim. Itulah Mekah. Mekah kan lokasi dakwanya, Mekah dan Palestina ya, tapi di akhir hidup beliau itu fokusnya banyaknya di Mekah. Nah, di Mekah itu siapapun yang hidup di zaman Nabi Musa, di zaman Nabi Daud, di zaman Nabi Isa, tapi tinggalnya di Mekah, bukan dari Bani Israel, beriman pada risalah Nabi Ibrahim dan menjalankan hukumnya, meninggal masuk surga. Walaupun di zaman Nabi Musa, dia imani, iya ada Nabi di lokasi ini namanya Musa, tapi tidak wajib dia datang ke sana untuk ikutin Taurat, karena lokasi dakwanya berbeda. Ini rincian daripada tadi yang saya ucapkan, kitab-kitab selain Al-Quran tidak ada yang kekal, karena berlaku di umat masing-masing dan lokasi masing-masing. Kapan suhuf Nabi Ibrahim terhapus? Waktu datang kitab kelima, Al-Quran. Kenapa? Karena lokasinya sama di Mekah. Dari itu satu sisi. Sisi yang lain memang Al-Quran adalah kitab terakhir, nggak ada lagi kitab. Dan semua nabi, kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, semua nabi-nabi sebelumku diutus khusus untuk kaumnya, dan aku diutus untuk seluruh manusia. Dalam hadis lain dikatakan aku diutus untuk semua golongan merah jin dan semua golongan hitam manusia. Nanti itu akan ada bahasan di iman kepada rasul-rasul, gitu kan? Tapi ini sedikit saya kasih kronologisnya. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW diutus, maka semuanya terhapus, semua dari suhuf Nabi Ibrahim di Mekah, dari kitab Taurat, Zabur, Injil, semua terhapus karena Al-Quran dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad diutus untuk alam semesta. Jadi Al-Quran ini satu-satunya kitab yang abadi sampai hari kiamat. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami turunkan Al-Quran dan kami akan selalu menjaganya. Makanya salah satu kelebihan Al-Quran yang disebutkan oleh para ulama tafsir itu terjaga, tidak seperti kitab-kitab sebelumnya. Kami akan menjaga Al-Quran dan kami turunkan Al-Quran dan kami akan menjaganya. Baik, saya akan mulai bacakan di sini. Seorang muslim beriman kepada seluruh kitab suci yang telah Allah turunkan dan kepada lembaran-lembaran wahyu atau suhuf yang diberikan kepada sebagian rasulnya. Maksudnya si Abu Bakar As-Siddiq rahimahullah, ada selain yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam juga suhuf, gitu kan? Ia meyakini bahwa semua itu adalah kalamullah, firman Allah, dan yang diwahyukan kepada para rasulnya agar dengan wahyu itu mereka menyampaikan ajaran atau syariat dan agamanya, agama Allah Subhanahu wa taala. Di antara kitab-kitab suci yang paling agung itu ada 4, yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa AS, Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud AS, dan Injil diturunkan kepada Nabi Isa AS. Jadi di sini beliau menyebutkan 4 ya, tapi tadi saya tambahkan 1 dengan suhuf Nabi Ibrahim. Al-Quranul Karim adalah kitab yang teragung dari kitab-kitab lainnya, sebagai batu ujian bagi kitab-kitab ya yang lain.
yang lain itu dan menghapus semua ajaran dan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Iman yang demikian itu karena adanya dalil-dalil naqli dan akli di bawah ini. Masih ingat ya? Dalil naqli apa? Dalil wahyu, Al-Quran dan Sunnah. Dalil akli, ya akal, secara rasional. Baik, kita mulai dengan dalil-dalil naqli. Firman Allah Subhanahu wa taala agar beriman ya kepada kitab-kitabnya seperti disebutkan dalam firman-Nya. Ini disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzalna wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Hai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, Rasulnya dan kitab Al-Quran yang telah Allah turunkan kepada Rasulnya Muhammad SAW, serta kitab yang telah Allah turunkan sebelumnya. Intinya di sini ada perintah untuk beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan. Kemudian juga ada firman Allah, dalil yang kedua surah Al-Imran ayat 2 sampai ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan lin-nasi wa anzala al-furqan. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Dia menurunkan Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat juga Injil sebelum Al-Quran, menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al-Furqan. Di ayat-ayat ini kita ambil banyak pelajaran nih. Potongan-potongannya, pertama Allah pastikan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Ia. Kemudian dikatakan yang kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Allah nggak pernah ngantuk, nggak pernah capek, selalu ngurus makhluknya. Dia menurunkan Alkitab atau Al-Quran kepadamu hai Muhammad dengan sebenar-benarnya. Artinya benar Al-Quran yang kita pegang di tangan kita ini dari langit nih, Allah turunkan ayat-ayatnya. Kemudian dikatakan membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Maksudnya memastikan di dalam Al-Quran, kayak ayat yang sedang kita baca ini kan memastikan bahwasanya ada kitab yang turun sebelumnya, dan Al-Quran membenarkan itu ada. Di sini dipertegas lagi, dikatakan dan menurunkan Taurat juga Injil sebelum Al-Quran. Maksudnya kata ulama tafsir, yang dimaksud dengan Al-Quran datang membenarkan kitab-kitab yang turun, kitab-kitab yang belum disebutkan namanya dalam Al-Quran. Karena Ibnu Katsir rahimahullah, ulama tafsir, mengatakan dalam tafsir surah Al-Ma'idah ayat 3, beliau mengatakan setelah menjelaskan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Al-Maidah ayat 3 ya. Hari ini aku sempurnakan agama kalian, nikmatku kepada kalian, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Kata Ibnu Katsir, Allah tidak turunkan ayat ini kecuali memastikan bahwasanya ya semua agama sudah sempurna yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan beliau tidak menghembuskan nafas terakhir kecuali sudah menyampaikan semuanya. Lalu beliau sebutkan, dan Allah telah mengutus ya masuk di dalamnya Nabi Muhammad SAW 124.000 nabi dan rasul. Ini nanti akan kita rincikan bahas di rukun iman yang setelahnya ya. Tapi Allah mengutus 124.000 nabi dan rasul, gitu kan? Dan hampir setiap ya rasul, karena beliau mengatakan dari 124.000 itu ada 313 rasul. Rasul itu sosok ya, orang yang Allah utus membawa ajaran baru yang menghapus ajaran sebelumnya. Kalau Nabi, sosok orang yang Allah utus mengingatkan kaumnya apa yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul sebelumnya. Jadi ada perbedaan dasar ya. Kalau Nabi itu nggak bawa syariat baru. Setiap Nabi itu, kalau ibu-ibu dengar istilah Nabi, itu adalah orang-orang atau sosok yang manusia yang Allah utus untuk mengingatkan kaumnya apa yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul sebelumnya. Tidak bawa ajaran baru. Gitu kan?
Tapi kalau Rasul tidak, Rasul itu sosok orang yang diutus membawa ajaran baru yang menghapus ajaran sebelumnya. Itu Rasul. Nah, di sini setiap Rasul, ya, kata Ibnu Katsir dari 124.000 nabi dan Rasul itu ada 313 Rasul. Setiap Rasul ini punya kitab. Setiap Rasul punya kitab. Tapi karena terlalu banyak sampai 313 gitu kan, maka Allah subhanahu wa ta'ala simpulkan agar kita tidak sulit menghafalnya di 5 kitab yang tadi kita sebutkan di awal pertemuan. Tapi sebenarnya ada banyak gitu kan. Nah, ayat ini menjelaskan, mengatakan Dia Allah menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Maksudnya semua kitab yang pernah turun, Al-Quran membenarkan itu. Memang pernah turun kitab dari langit. Kemudian dikatakan, disebutkan 2 kitab yang paling dekat masanya dengan Al-Quran. Dan ini kata sebagian ulama tafsir juga yang paling banyak pengikutnya. Disebutkan dan juga menurunkan Taurat dan Injil. Kenapa kok Zaburnya Nabi Daud nggak disebutin, padahal Zabur Nabi Daud berada di antara Taurat dan Injil? Kata ulama tafsir, karena orang-orang Bani Israel itu paling banyak mengikuti Musa dan Isa. Pengikut dalam Zabur, ya, itu tidak banyak. Dan kebanyakan Bani Israel cuma terpecah di 2 kelompok ini. Semua yang mengaku pengikut Nabi Musa sampai hari kiamat dikatakan Yahudi. Dan semua yang mengaku pengikut Nabi Isa sampai hari kiamat dikatakan Nasrani. Dan inilah yang sering Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani. Dan ulama mengatakan yang mengikuti Zabur tidak disebut di sini. Walaupun ada segelintir di antara Bani Israel yang masih berpegang pada Zabur atau Talmud, gitu kan? Sebagian kecil, gitu. Tapi yang mereka berpegang kebanyakan di Taurat dan Injil. Makanya Allah tekankan di sini penyebutan Taurat dan Injilnya. Menjadi petunjuk bagi manusia. Ini pelajaran lain. Al-Quran turun untuk menjadi petunjuk. Kita sedang mempelajari iman kepada kitab-kitab. Jadi Al-Quran itu bukan hanya petunjuk bagi orang yang beriman, tapi kepada semua manusia. Artinya siapapun manusia yang ingin menggali Al-Quran, kata ulama tafsir, dia akan dapat pelajaran. Misal orang ingin menghubungkan ayat Quran dengan iptek misalnya, ya, ilmu pengetahuan dan teknologi, itu bisa. Walaupun orang non muslim, dia akan temukan itu. Dia akan dapatkan kekayaan ilmu dari Al-Quran, petunjuk bagi manusia. Kalau misalnya ada petunjuk dalam Al-Quran tentang satu perbuatan, obat misalnya, seperti Allah mengatakan tentang lebah dan madu, kan gitu. Di surah An-Nahl, surah tentang lebah, Allah sebutkan, ya, dari perut lebah itu keluar minuman yang bisa menjadi obat bagi manusia. Kalau ada manusia non-muslim, ya, yang tidak beriman pada Al-Quran, kemudian menjalankan ini, meneliti, dia akan temukan memang keajaibannya. Dan itu Al-Quran sudah sebutkan. Kita dimaksudkan mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Dan dia juga menurunkan Al-Furqan. Al-Furqan ini, ya, kata ulama adalah nama lainnya Al-Quran. Jadi Al-Quran ini punya beberapa nama, ya. Ada Al-Kitab, ada Al-Quran, ada Al-Furqan, ya. Seperti ada surah Al-Furqan, kan? Ada surah Furqan itu. Kalau nggak salah surah nomor 19 atau nomor berapa gitu, ya, surah Al-Furqan, ya, 25 ya, oh ya, surah nomor 25. Yang bunyinya di ayat pertama, A'udzu billahi tabarakalladzi nazzala al-furqan 'ala 'abdi liyakuna lil 'alamin nadhira. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, maksudnya Al-Quran, yang membedakan antara kebatilan dan kebenaran, kan, kepada hambanya Muhammad agar menjadi peringatan bagi alam semesta ini. Kemudian dalam dalil yang ketiga, ini dibagi oleh beliau, ya. Poin pertama itu perintah Allah agar beriman, ya kan gitu. Poin kedua, berita dari Allah tentang kitab-kitabnya di dalam Al-Quran.
Dalil yang pertama di poin kedua tadi Ali Imran ayat 2 sampai ayat 4. Kemudian dalil kedua dari poin kedua adalah Al-Maidah 48 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaih. Dan kami telah menurunkan kepadamu Muhammad Alkitab atau Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan batu ujian bagi kitab-kitab yang lain itu. Ya. Jadi di sini jelas fungsi-fungsi Al-Quran disebutkan, ya. Dan kami telah menurunkan kepadamu hai Muhammad benar Alkitab. Berarti nama lainnya Al-Quran juga ada Alkitab, ya. Dengan membawa kebenaran, tidak boleh ragu tentang kebenaran Al-Quran. Itu Allah memang turunkan, membenarkan apa yang sebelumnya, ya. Subhanallah, rata-rata ahli kitab yang betul-betul mempelajari kitab mereka Taurat dan Injil, walaupun sudah banyak perubahan, kalau mereka tulus pelajari, itu mudah sekali mereka masuk Islam. Mudah sekali mereka masuk Islam, karena mereka pada saat membaca Al-Quran tidak kaget dengan isinya. Seperti kisah Ashabul Kahfi, kisah-kisah umat Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, memang mereka temukan dalam kitabnya itu ada. Makanya para orientalis tentang surga, tentang neraka, kan gitu, tentang penciptaan Nabi Adam, kisah terjadi badainya, banjirnya Nabi Nuh, semua itu diyakini oleh ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Makanya mereka pada saat betul-betul tekuni kitabnya dan mereka baca Al-Quran, mereka mudah dapat hidayah sebenarnya, karena mereka tidak asing lagi, kan. Makanya Allah mengatakan membenarkan apa yang diturunkan sebelumnya, ya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Di sini batu ujian bagi kitab-kitab, dia akan menjadi pelengkap sekaligus, ya, menguji orang-orang yang beriman pada kitab-kitab sebelum. Ini loh pelengkapnya, beriman nggak? Gitu. Jadi hai Yahudi, kalau kalian beriman pada Taurat, ini ada Al-Quran nih. Bahasan apa dalam Taurat ada di sini, gitu kan? Sudah jelas. Jadi bisa jadi batu ujian. Artinya menguji mereka. Ada dua poin di sini, ya, melengkapi seluruh kitab-kitab sebelumnya. Jadi menjadi batu ujian bagi kitab-kitab sebelum. Maksudnya apa? Dia pelengkapnya. Dan yang kedua adalah menguji para ahli kitab yang sudah beriman sebelumnya agar mereka tidak ragu dan beriman kepada Al-Quran. Kita temukan kan banyak sekali, ya, orang-orang yang masuk Islam karena Al-Quran. Makanya sekarang orang-orang non-Muslim ahli kitab itu karena khawatir banyaknya orang yang masuk Islam, ya. Saya kemarin baru dapat datanya, itu survei terakhir, ya, di tahun ini, di tahun 2014 itu jumlah masyarakat dunia ini manusia 7 miliar sekian. Dari 7 miliar sekian itu, ya, sepertiganya orang Islam. Kurang dari sepertiga sih. Di situ ditulis kurang lebih 22% sekian orang Islam, ya. Datang nomor 2 itu Katolik. Katolik itu 19%. Kemudian ada Protestan 6%. Ada Hindu, ada Buddha, ada gini, ada segala gitu. Agama-agama lain, ada ateis. Intinya Islam itu terbesar. Itu survei di 2014. Dan di situ dikatakan keajaibannya, justru pada saat Islam itu disorotin malah makin banyak. Sekarang apa kira-kira yang belum dihinakan ke Islam nih? Teroris lah, Qurannya karangannya Muhammad lah, gitu kan. Semuanya itu membuat kerusakan orang Islam. Apa Islam itu menzalimi perempuan, suruh pakai hijab lah. Tolak itu ada di tangan perempuan, laki-laki. Kenapa bukan perempuan? Dan beragam macam isu yang mereka lemparkan, gitu kan. Subhanallah, makin ditekan makin luar biasa. Dan di situ ada survei juga di Amerika itu perkembangan Islam, ya. Ini perhitungan 10 tahun terakhir, ya. Justru setelah kejadian 11 September tuh, itu perkembangan di Amerika 224%. Islam itu di 10 terakhir, ya, 10 tahun terakhir nih, itu 224%. Di Eropa itu 190 sekian persen.
perkembangannya ya, jumlah umat Islam. Jadi ternyata setelah kasus-kasus dikatakan teroris lah, dikatakan inilah, dikatakan itu, iya, makin banyak orang mau tahu. Dan ada survei terakhir di Amerika sekarang itu buku bestseller adalah Al-Quran. Ya, justru Al-Quran itu jadi buku bestseller. Buku bestseller itu. Terutama waktu kejadian. Jadi setiap disorotin Islam, orang jadi mau tahu ada apa ini umat Islam. Kok berani bunuh dirinya, kenapa? Misalnya. Walaupun sebenarnya itu tidak benar ya. Islam tidak pernah ajarin bunuh diri. Dan apa yang terjadi di 11 September sekarang umat Islam sudah tahu semua itu rekayasa orang Yahudi. Gitu kan? Hanya sekedar mau melempar isu teroris ke umat Islam. Hanya itu tujuannya. Nah, dengan adanya teroris, mereka leluasa masuk ke negara Islam manapun yang mereka mau, menjajah di zaman modern seperti ini tanpa ada penghalang. Amerika kan masuk ke Irak dengan isu teroris. Siapa kira-kira yang mengatakan dia penjajah seperti Belanda dulu masuk di Indonesia? Nggak ada, karena alasannya ini teroris nih. Padahal begitu mereka masuk ke Irak, itu berapa banyak ya, 90% atau lebih penghasilan minyak Irak itu langsung ditransfer ke Amerika. Yang dulu yang minyak terbesar itu kan, Irak itu nomor 3 di dunia, itu diambil semua. Dan memang dibuat kacau terus sama mereka, dibuat kacau terus Irak itu supaya tidak pernah damai karena mau diambil harta kekayaannya. Tapi dengan isu teroris tadi, tidak ada orang Islam pun yang mengatakan oh salah Amerika, masa mau dijajah sekarang, ini melanggar HAM dan seterusnya. Jadi seperti itu. Tapi subhanallah, makin mereka tekan Islam, jadi berkembang seperti tanda kutip ada tangannya Allah sedang bekerja, gitu kan. Tetap saja makin ditekan maka makin banyak, makin dibenci makin banyak orang yang masuk Islam. Itu disebutkan tuh banyak sekali perkembangan Islam di Cina, di Asia Tenggara berapa persen ya, tapi banyak, rata-rata itu di atas 50% perkembangannya. Banyak sekali membeludak gitu. Di penjara-penjara, di kalangan para akademik, ya di kampus-kampus, ilmuwan, ya gitu kan, di di kalangan para pebisnis, banyak sekali. Jadi banyak sekali yang masuk Islam dan perkembangannya luar biasa gitu kan. Terlebih lagi kalau memang orang-orang ini subhanallah ya, memang sengaja mencari kebenaran, jadi gampang sekali dapat hidayah, gampang sekali dapat hidayah. Jadi mereka tidak melihat karena ada satu orang muslim yang bobrok lalu jadikan sebagai patokan, gitu kan. Tapi memang mereka mau cari ada apa dengan Islam ini, karena Islam tidak pernah berubah dari zaman Nabi Muhammad SAW kan. Yang halalnya jelas, yang haramnya jelas. Yang salah ini adalah orang-orang yang mengaku muslim, dia berkedok Islam tapi tidak jalanin Islam, gitu kan. Rumah tangganya Islam, suaminya Islam, istrinya Islam, tapi nggak ada Islam di rumahnya, nggak ada Islam, nggak ada tilawah Quran, nggak ada zikir, nggak ada majelis ilmu, yang ada musik rock, jazz, ya, yang ditempel di dinding semuanya foto-foto artis barat, gitu kan. Anaknya mengidolakan artis fulan, istrinya artis fulana, ya, ayahnya laki-lakinya artis fulan, dan seterusnya. Semuanya orang non muslim, kiblatnya ke non muslim. Jadi itu yang memang jadi target tuh, itu yang jadi target. Nah, para orientalis banyak melemparkan isu agar jangan, untuk meredam banyaknya orang masuk Islam ini dengan banyak isu. Di antaranya mereka bilang Al-Quran itu dikarang oleh Muhammad. Itu isu para orientalis. Orientalis ini orang-orang barat yang pusatnya itu di McGill, Kanada. Itu mereka memang mempelajari Islam. Bahkan di situ saya temukan dari teman saya, ada satu kiai di Madura, teman dekat saya. Dia bilang dia tamat sana kebetulan S3-nya. Dia bilang itu ada dosen-dosen kami dulu tuh hafal hadis sekian ribu, hafal surah Al-Quran, ada yang 30 juz hafalnya. Tapi bukan agama Islam. Memang tujuannya hanya untuk dapat penghasilan uang dari situ dan mencari kelemahan Islam dari ayat-ayat ini. Muncullah seperti pemahaman liberal nih di Indonesia, yang boleh nikah lintas agama, ayat Quran dipelintir-pelintir, tidak perlu lagi membahas sebab turunnya ayat, nggak perlu lagi mempelajari dari sahabat, kita sendiri bisa kembangin dan seterusnya, yang begitu banyak. Nah, ini kata ulama subhanallah terbantahkan dengan satu kalimat saja dari Al-Quran. Pada saat Allah menyebutkan tentang Nabiyyin Ummi, cirinya Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang Ummi. Apa itu Ummi? Buta huruf, tidak bisa baca, nggak bisa nulis. Itu Allah sebut dalam Al-Quran ciri Nabi Muhammad SAW. Kata para ulama, justru di zaman sekarang ini baru ya lebih jelas kenapa Allah ya tidak membiarkan Nabi Muhammad SAW bisa membaca dan menulis. Membantah secara langsung yang orang-orang talis bilang Muhammad ngarang-ngarang tuh.
Jadi kisah Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Syuaib itu diambil dari Injil dan Taurat. Kalau Nabi bisa membaca, bisa nulis, masuk akal. Memang Nabi nggak bisa. Wahyu aja yang ditimbahkan kepada beliau lalu beliau sampaikan gitu kan. Jadi itu untuk membantah luar biasa. Makanya di sini dikatakan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan batu ujian bagi kitab-kitab yang lainnya. Kalau masalah kitab Zabur, Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 163. Ini dalil selanjutnya, di poin kedua, dalil ketiga beliau angkat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ataina Dauda zabura, dan telah benar-benar kami berikan kepada Daud kitab Zabur. Dalil yang keempat surah Asy-Syu'ara 192 sampai 196. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin wa innahu lafi zuburil awwalin. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar diturunkan oleh Rabb semesta alam. Ia dibawa turun oleh Ruhul Amin, Jibril, ke dalam hatimu hai Muhammad agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar tersebutkan di dalam kitab-kitab orang yang terdahulu. Ayat ini memberikan kita paling sedikit 5 pelajaran besar. Yang pertama adalah kepastian memang Al-Quran turun dari Allah, diambil dari potongan ayat yang pertama. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Rabb semesta alam. Ini pelajaran pertama nih, bahwasanya betul Al-Quran yang di tangan kita ini tidak boleh ragu sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya definisi Al-Quran adalah kitab yang turun, perkataan dan pernyataan Allah, gitu kan, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta disampaikan oleh Jibril alaihissalam, dan membacanya adalah ibadah. Membacanya adalah ibadah. Jadi benar-benar dia kalamullah, perkataan Allah SWT. Ini pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, bahwasanya yang menurunkan atau yang bertugas mendatangi para rasul dan nabi itu hanya satu malaikat. Itulah Jibril alaihissalam, dan Jibril ini adalah pimpinan para malaikat sebagaimana sudah kita jelaskan pada saat membahas rukun iman yang kedua kemarin. Sebagaimana Allah berfirman lanjutan ayat, ia dibawa turun oleh Ruhul Amin. Dan juga perkataan dibawa turun artinya memang dari langit ke bumi. Dari langit ke bumi. Ada beberapa proses ya turunnya wahyu. Ini pelajaran yang ketiga. Ada turun wahyu ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba dalam hati beliau kayak tersirat sesuatu, beliau yakin itu adalah ayat Al-Quran. Dan itu dirasakan oleh Nabi SAW. Seperti Allah katakan dalam Al-Quran ini, ia dibawa turun oleh Ruhul Amin Jibril ke dalam hatimu. Jadi kadang-kadang Jibril menjelma jadi manusia, kadang-kadang malaikat, kadang-kadang tidak kelihatan oleh Nabi SAW, tapi membisikkan langsung ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi tahu itu adalah ayat Allah yang berikan tuntunan, gitu kan? Nah di sini di ayat ini disebutkan salah satu dari 3 tadi cara itu ya adalah dengan dimasukkan ke dalam hati Nabi SAW. Tentu ada cara yang lain ya, seperti Nabi SAW juga kadang-kadang mendengarkan suara seperti lonceng yang sangat keras, kemudian baru beliau dengarkan ayat, gitu kan? Dan ini yang paling berat untuk Nabi SAW. Sebagaimana akan kita rincikan pada rukun iman yang selanjutnya, iman kepada Rasul. Kemudian dikatakan ini pelajaran ketiga ya. Jadi ada proses penurunan wahyu. Salah satunya adalah dengan yang disebutkan dalam ayat ini, dimasukkan ke dalam hati melalui Nabi. Makanya pernah saya titik beratkan Luqman ya, dalam surah Luqman. Luqman itu kalau kita lihat kisahnya, biografinya, Luqman itu ya ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan dia orang soleh saja. Kalaupun dianggap dia seorang nabi, disebutkan ciri fisiknya Luqman itu orangnya pendek, agak gemuk, kulitnya hitam pekat, dari Afrika. Gitu kan? Tapi Allah kekalkan di dalam kitab yang paling sempurna Al-Quran, agar dijelaskan dalam Islam tidak ada perbedaan dari sisi fisik, karena ini variasi duniawi. Saya sudah sering titik beratkan, tidak ada batas dalam Islam, suku kah, jabatan kah, harta kah, kelebihan fisiknya nggak ada.
Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum. Allah nggak pernah mau pandang paras wajah kalian, poster tubuh kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tapi Allah lihat kepada hati kalian dan amal kalian. Itu yang penting. Jadi nggak ada bedanya. Makanya kalau masuk dalam saf solat, ada orang Arab, ada orang bule, ada orang Afrika, siapapun, nggak boleh ada yang mundurin tuh. Oh enggak, ini orang Melayu mundurin, nggak bisa. Oh ini orang Arab mundurin, nggak bisa. Ini orang bule di belakang, karena ini masjid Indonesia, nggak, harus yang sudah masuk saf. Hukum batal atau tidak atau sahnya sholatnya sama kan? Masa kalau ada orang Arab keluarin angin sah sholatnya? Enggak. Ya sama, tetap batal karena hukum Allah berlaku. Jadi ini variasi duniawi. Maksud saya tadi adalah pada saat kita bahas masalah Arab itu bukan berarti membahas tentang bahwasanya mereka lebih, tidak, bukan itu. Tapi karena Allah sebutkan bahasanya Allah pilih, Allah menciptakan, seperti Allah memberikan kelebihan dari para malaikat, ada Jibril, ada Mikail. Tapi bukan berarti malaikat lain itu tidak sempurna kan? Allah memilih dari para nabi-nabi, ada rasul. 124 ribu nabi, ada 315 rasul. Dari 315 yang wajib kita imani, yang Allah pilih 25. Dari 25 Allah sortir lagi ala ulul azm. Nanti kita pelajari ada 5. Nabi-nabi yang pilihan, pimpinannya para nabi-nabi. Dari ulul azmi, satu lagi Allah pilih Nabi Muhammad SAW. Wajar Allah pilih, kan gitu. Allah menjadikan dari hari-hari sepanjang tahun Ramadan yang terbaik. Sepekan ada Jumat yang terbaik, wajar, gitu kan? Itu sesuatu yang biasa saja. Allah SWT berikan begitu. Jadi memang ulama mengatakan Allah sendiri yang menciptakan semuanya. Dari sisi bahasa kita berbicara ya, karena di sini kan dikatakan bahasa. Dan Allah menjadikan bahasa Arab adalah bahasa yang paling sempurna. Diambil dari hukum apa? Allah jadikan Al-Quran kitab yang penutup dan abadi sampai hari kiamat dalam bahasa itu. Berarti memang Allah ciptakan itu bahasa yang paling baik. Sampai sebagian ulama mengatakan siapapun dia, keturunan dari suku manapun dia, tinggal di manapun dia di muka bumi, selama dia syahadat, ya ini sebagian ulama bilang ya, dia diwajibkan belajar bahasa Arab. Kenapa? Karena kalau dia ngerti bahasa Arab, dia ngerti apa yang Tuhannya mau. Kenapa imam-imam haram di Mekah kalau baca Quran nangis? Tahu nggak? Karena ngerti artinya. Kan gitu. Makanya pernah saya bilang kan, salah satu kiat khusyuk sholat untuk kita di sini di ruang lingkup kelas hadis yang saya ajar. Caranya bagaimana? Minimal ibu-ibu mempelajari, gitu kan? Ayat yang sering dibaca. Inna a'tainakal kautsar ka tabbat yadaka wattini wazzaitun ka. Minimal itu, masa 30 tahun sholat baca itu nggak tahu artinya. Coba buka terjemahannya, jadi fikir. Wailun likulli humazatin lumaza, apa itu artinya? Pelajari maknanya. Alhaakumut takatsur, apa artinya? Amma yatasaalun, abasa wa tawalla. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas, gitu kan? Masih banyak umat Islam yang tidak tahu apa itu al-falaq, apa itu naffatsati fil uqad. Ya gitu mereka, apa itu ghasikin idza waqab, tidak tahu apa artinya. Gitu kan? Jadi mestinya memang harus dipelajari. Kalau tahu artinya, itu lebih membawa kita pada kekhusyuan. Gitu kan? Kalau kita tahu apa yang kita ucapkan dengan tidak tahu, itu berbeda. Baik, ini pelajaran yang besar sekali kita bisa ambil, dikatakan. Jadi kalau ada yang bertanya kepada ibu-ibu, kenapa Al-Quran dalam bahasa Arab? Ya ini, hikmah-hikmah yang kita jelasin tadi panjang lebar 20 menit hanya untuk ini saja. Ya. Di sini dikatakan agar kamu, hai Muhammad, ya. Jadi maksudnya saya ulangi terjemahnya, dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar diturunkan oleh Rabb semesta alam. Allah pasti turunkan, dibawa oleh ruh amin, ruh yang terpercaya, ya, Jibril, ke dalam hatimu hai Muhammad. Ini yang manfaat ketiga tadi, proses turunnya wahyu, agar engkau menjadi pemberi peringatan, ya, dalam atau dengan bahasa Arab, gitu kan? Al-Quran sebagai pemberi peringatan yang keempat, yang kelima dalam bahasa Arab. Kemudian Allah tutup mengatakan, dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar tersebutkan di dalam kitab-kitab orang yang dahulu. Maksudnya kalau orang benar-benar mempelajari Taurat, Injil, Zabur, ya, minimal Taurat dan Injil yang masih ada sampai sekarang, walaupun banyak yang dihapus, itu pastinya mereka akan menemukan,
ya nama Al-Quran. Ada Al-Quran itu sendiri turun. Ada penyebutan nama Nabi Muhammad SAW. Saya pernah temukan datanya sendiri waktu saya lagi susun tesis S2 itu. Jadi waktu Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala 600 tahun setelah itu, gitu kan? Itu barulah Injil disusun. Dan waktu itu, ya dalam data-data ya buku yang saya dapatkan itu referensinya, literaturnya menyebutkan ada 600 Injil yang ditulis. Dan sekarang Injil-Injil itu nama-nama seperti Barnabas, Matius, nama-nama Injil. Sekarang tentu tinggal ada 4 Injil ya di muka bumi ini yang sekarang dijaga oleh orang-orang Nasrani. Ini dari 600 semuanya diperintahkan untuk dibakar, gitu kan? Pada saat mulai ya datangnya Nabi Muhammad SAW itu mulai dihapus, dibakar karena semuanya menyebutkan tentang ada Nabi yang datang bernama Ahmad. Gitu kan? Kecuali 4 dibiarin. 4 ini dibiarin supaya dia tetap dipakai dan ini direvisi setiap tahun di Vatikan, direvisi. Jadi ada revisi Injil. Kalau Al-Quran tidak pernah ada revisi, gitu kan? Itu memang Allah SWT sudah jamin. Nah, Al-Quran sudah disebutkan, sebagaimana Nabi Muhammad SAW juga disebutkan di dalam kitab mereka. Juga ada poin penting di sini yang kita harus tahu. Kitab-kitab turun sebelumnya ini tidak perlu kita baca ya. Tidak ada ibadah dalam membacanya kecuali umat yang hidup pada zaman kitab itu diturunkan. Seperti Bani Israel di zaman Nabi Musa, sebelum ada Rasul datang lagi setelahnya, sebelum datang Nabi Daud, mereka kalau baca Taurat dapat pahala. Tapi setelah Zabur datang nggak bisa lagi, harus Zabur. Kenapa orang Nasrani yang turun kepada mereka Injil mengatakan Yahudi kafir? Sama-sama Bani Israel. Karena telah datang Rasul yang baru. Gitu kan, harus menghapus syarat Rasul sebelumnya. Itu kurang lebih gambarannya. Jadi Al-Quran sudah disebutkan di dalam kitab-kitab yang sebelum kita gitu. Begitu juga dengan nama Nabi Muhammad SAW ya. Jadi disebutkan nama Muhammad dan nama Ahmad. Muhammad itu sendiri ya ibu-ibu sekalian bukan dari bahasa Arab ya. Muhammad itu diambil dari Taurat dan Injil. Ya. Nama Muhammad itu sendiri. Itu sudah tahu kisahnya belum? Kalau ikuti di materi sirah di YouTube itu ada saya sudah sampaikan. Jadi kisahnya Muhammad itu ya kisah awalnya Abdul Muttalib kakeknya pernah jalan-jalan ke negeri Syam jauh sebelum Nabi Muhammad SAW lahir nih. Jalan dengan 3 orang atau 2 orang sahabatnya. Kemudian ketemu dengan seorang pendeta Nasrani di Syam. Ditanya oleh pendeta itu, kalian dari mana? Kata Abdul Muttalib dari Jazirah Arab. Tepatnya dari mana? Dari kota Mekah. Kata pendeta itu, nanti akan lahir Nabi terakhir di kota kalian itu bernama Muhammad. Dan sebelum Nabi Muhammad SAW tidak ada orang Arab yang namanya Muhammad. Belum ada. Makanya waktu 3 orang ini dengar, Abdul Muttalib dan 2 sahabatnya, mereka sepakat kalau pulang. Waktu itu kebetulan mereka sudah kakek-kakek nih. Tapi mereka sepakat kalau Allah masih kasih anak atau ada cucu yang pertama laki-laki, mereka akan kasih nama Muhammad. Kebetulan dari 3 orang ini yang pertama dapat cucu itu Abdul Muttalib dari Aminah dan Abdullah, ayah dan ibu Nabi SAW. Diberikanlah nama Muhammad. Terlebih lagi pada saat Nabi Muhammad SAW lahir ada banyak keajaiban yang terjadi. Nanti akan kita banyak singgung di iman kepada para rasul ya. Waktu beliau lahir itu banyak sekali kejadian, banyak. Di antaranya beliau lahir dalam kondisi sudah terkhitan. Beliau lahir itu tidak ada lagi tali pusatnya, gitu kan? Beliau lahir itu mengangkat tangan ke langit, gitu kan? Seakan-akan sedang berdoa. Kemudian ada beberapa ibunya Aminah tidak merasakan kesusahan pada saat melahirkan, gitu kan? Jadi seperti tidak melahirkan, tiba-tiba saja keluar. Kemudian beliau tumbuh besar, tidak seperti umumnya orang-orang. Pokoknya intinya waktu terjadi kejadian-kejadian terutama setelah terkhitan, angkat tangan ke langit seperti berdoa, ini banyak disebutkan dalam buku sirah ya. Maka yang terjadi Abdul Muttalib saking senangnya, maka dia mengatakan inilah ya orang yang paling pantas saya berikan nama Muhammad. Cucunya itu diberikan nama Muhammad SAW pada saat itu. Jadi sebenarnya itu dari pendeta itu nama itu awalnya, gitu kan? Ya. Iya, memang kan Nabi Muhammad SAW bilang dalam hadis Muslim, aku memiliki 5 buah nama. Memang 5 nama kan? Nama saya Ahmad, nama saya Muhammad. Ahmad dan Muhammad ini satu arti ya. Hamada, yahmadu, alhamdulillah. Apa artinya? Memuji.
Kalau Ahmad dan Muhammad artinya terpuji, orang yang terpuji. Kan kalau kita bilang alhamdulillah segala puji bagi Allah kan. Dari kata-kata hamadah menjadi Ahmad dan Muhammad kalau nama orang. Maka artinya yang terpuji. Ada 5 nama ya, ini 2. Pertama Ahmad dan Muhammad, beliau mengatakan aku memiliki 5 buah nama, aku Muhammad dan aku Ahmad dan aku Muhammad. Kemudian aku Hashir. Hashir ini artinya yang alladzi yuhsyarun nasu baina yadayhi, yang akan dibangkitkan manusia pada hari kiamat setelah aku dibangkitkan. Itu istilah hasyir, karena beliau mengatakan dalam hadis lain, akulah orang yang paling pertama dibukakan ya bumi ini, dan akulah orang yang paling pertama dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu dibangkitkanlah manusia setelah aku. Jadi ada nama hasyir. Kemudian beliau bernama juga ya, hasyir. Kemudian ada Aqib. Aqib ini tidak ada nabi setelah beliau, istilahnya Aqib. Dan aku Mahi. Mahi ini alladzi yamhu Allahu biya asyirk, yang denganku Allah menghapus kemusyrikan. Yang denganku Allah menghapus kemusyrikan. Ya. Kenapa? Iya, jadi semua ahli kitab yang pelajari Taurat dan Injil benar, mereka tahu tuh Nabi terakhir keluar dari Mekah. Bahkan mereka tahu cirinya Nabi Muhammad SAW. Mereka tahu akan turun kitab. Dia akan lahir di Mekah. Bahkan pernah terjadi dalam sebuah riwayat yang sahih, bahwasanya Nabi SAW pada saat umur 12 tahun, itu pamannya Abu Talib pernah mau jalan bisnis ke negeri Syam. Negeri Syam waktu itu pusatnya Nasara, gitu kan? Pusatnya orang-orang Kristen waktu itu. Nah pada saat itu Nabi SAW dikatakan dalam buku-buku sejarah dan dalam riwayat-riwayat yang sahih, beliau menggantungkan tangannya ke tangan pamannya dan tidak mau, nangis, harus minta dibawa. Maka dibawalah oleh Abu Talib. Waktu itu belum pernah Nabi SAW meninggalkan Mekah, umur 12 tahun baru pertama kali. Ikutlah dia. Pas tiba di negeri Syam, melewati sebuah gereja besar, gitu kan? Maka jadi ini dalil-dalil semua menjelaskan memang ada hubungan antara agama Samawiyah ini, agama profetis, gitu kan? Emang ada hubungannya antara Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW, Taurat, Injil, Zabur, Quran, ini ada hubungan semua. Karena dari Allah Subhanahu Wa Taala semuanya. Ya, maaf ibu-ibu yang lewat jangan dipotong kameranya, mohon maaf dari belakang. Jadi waktu tiba di gereja itu, seorang pendeta Nasrani tiba-tiba melihat di jendela, waktu kafilanya Abu Talib lewat, itu ada naungan awan di atasnya. Pada saat itu, maka pendeta ini pun tahu di zaman itu zaman keluarnya Nabi, cuma mereka masih nunggu informasinya. Dan setiap kali ada kafilah dari Jazirah Arab selalu diperhatikan oleh pendeta-pendeta. Mereka cari ada keajaiban nggak, gitu. Nah, kafilah ini tidak pernah ada kafilah sebelumnya seperti ini. Di atasnya ada awan, lagi panas, terik panas gitu. Maka pendeta bilang pada pegawainya di gereja, siapin makanan yang banyak, saya mau, dan panggil kafilah ini untuk makan semuanya. Siapinlah makan. Ini ibu kalau mau ikutin di web saya ya, di www.khalidbasalamah.com ada Sirah Nabawiyah, ada 15 atau 17 episode. Salah satunya kisah tentang ini saya sampaikan. Waktu awal-awal Nabi masih kanak-kanak, kisahnya ini. Ya, www.khalidbasalamah.com. Kalau ketik di itu Khalid Basalamah keluar kok insya Allah semuanya. Tapi kalau di web itu lebih lengkap, ya. Iya, insya Allah akan keluar nanti dituntun ke webnya. Tapi kalau ibu ketik langsung webnya, langsung ke web berarti akan hadir langsung semua gambar yang sudah siap di download gratis. Ada sirah sendiri, ya, ada 17 atau berapa episode gitu. Saya juga tidak ingat sekarang. Termasuk yang kita pelajari hari ini, teman-teman kita lagi ngambil gambar ini untuk diupload nih. Dan ini langsung diupload, nanti ada bahasan Minhajul Muslim yang kita pelajari di sini, ada Bulughul Maram yang di Kelapa Gading Istiqomah yang kalau saya Kamis pagi, ada kitab Kabair, dosa-dosa besar yang juga sudah kita bedah dulu di Al-Azhar Kebayoran. Ada banyak, ada pengajian-pengajian yang lepas ya, kultum, khutbah Jumat, ada banyak di situ. Tapi di antaranya sirah tadi. Baik, kita kembali. Maka pendeta ini memanggil semuanya masuk ke dalam makan. Sambil makan, pendeta ini memperhatikan wajah satu persatu dari orang-orang ini.
Ini semestinya kisahnya pertemuan akan datang nih. Jadi diperhatikanlah, gitu kan? Diperhatikanlah satu persatu, tidak ada sesuatu yang istimewa gitu. Karena ternyata ada ciri kenabian memang yang para pendeta tahu benar tuh. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran tentang Nabi Muhammad SAW, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi Muhammad itu seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Tahu pasti siapa ayahnya, siapa ibunya, tinggal di mana, tahu. Ciri-ciri fisiknya, semua ditahu jelas. Dalam Al-Quran dalam ayatnya dikatakan alladzi yajiduna indahum maktuban fit Taurati wal Injil, yang mereka temukan tertulis dalam kitab Taurat dan Injil tentang ciri Nabi itu, Nabi Muhammad SAW. Allah mengatakan dalam Al-Quran itu ada. Intinya adalah pada saat dilihat tidak ada apa-apa, lalu pendeta ini bilang, masih ada nggak yang tidak ikut makan? Abu Thalib nyaut, ada anak saya di luar, saya suruh jaga. Kata pendeta, biar saya yang panggil. Ternyata Nabi Muhammad SAW disuruh jaga unta-unta di luar gitu. Keluarlah pendeta ini, kemudian melihat Nabi SAW dipanggil. Pendeta ini tahu orang-orang Mekah suka bersumpah syirik, sumpah dengan berhala. Pertama ujian dia bilang begini, saya bertanya kepadamu atas nama Lat dan Uzza. Ini sumpahnya orang Mekah nih. Lat dan Uzza ini nama dua berhala besar yang mereka kalau sumpah sama kalau kita bilang demi Allah. Nah itu mereka mengatakan demi Lat dan Uzza. Naudzubillah. Kalimat itu diucapkan. Jadi pendeta ini bilang, saya tanya kepadamu atas nama Lat dan Uzza. Baru dipancing. Pendetanya nggak sempat, memang nggak ada tujuan untuk menanya apa, tapi cuma mengucapkan saja. Baru sampai di situ Nabi SAW mengatakan jangan sebutkan dua nama itu. Umur 12 tahun ya. Jangan sebutkan dua nama itu karena itu dua nama yang paling saya benci. Dari Nabi SAW salah satu cirinya tidak pernah sembah berhala, nggak pernah ikut-ikut anu jahiliyah, nggak pernah. Bahkan beliau belum pernah dalam hidupnya mendengarkan musik, nggak pernah. Sampai beliau pernah mau berusaha ada perkawinan di Mekah mau dengar musik, ngantuk tertidur, nggak bisa. Dalam beberapa riwayat itu juga saya jelaskan dalam kisah sirah itu cukup panjang lebar. Intinya waktu pendeta ini lihat begitu lalu ditanya beberapa pertanyaan, gitu kan? Yang pertanyaan ini memang lebih tertuju. Di antara pertanyaan yang mendasar adalah bisa nggak saya lihat pundak kamu? Kata pendeta ini. Kata Nabi SAW, silahkan. Dibuka bajunya, ternyata di pundaknya sebelah kanan ada gumpalan darah berwarna gumpalan kulit, gumpalan daging berwarna merah tua, dan dikelilingi dengan bulu. Itu semua Nabi ada. Semua Nabi punya itu, cuma Nabi saja di pundak kanannya. Dan ini sudah habis sampai Nabi Muhammad ya SAW. Jangan nanti ibu-ibu punya anak dilihat pundungnya. Sudah habis ini zaman Nabi Muhammad SAW terakhir. Dilihat pundaknya, gitu kan? Ya karena meyakini ada Nabi setelah Nabi Muhammad nggak boleh, kafir ya, nggak boleh sama sekali. Seperti Ahmadiyah itu berbahaya sekali, nggak boleh. Karena Nabi SAW mengatakan akan keluar 50 orang dajjal, pembohong, semua mengaku Nabi setelah aku. Ketahuilah saya penutup para Nabi. Jadi nggak ada gitu. Setelah pendeta lihat, pendeta itu langsung mencium tanda kenabian beliau SAW, lalu berkata kepadanya, ya kepada Nabi SAW, engkaulah orang yang kami tunggu, gitu kan? Tapi karena waktu itu belum masa penobatan Nabi umur 40 tahun, berarti belum ada kewajiban beriman, gitu kan? Karena nanti sudah dinobatkan baru wajib beriman, gitu kan? Lalu kembalilah pendeta ini membawa Nabi SAW ke arah gerombolan orang Quraisy yang lagi makan. Lalu berkata pendeta itu, siapa anak ini? Kata Abu Thalib, anak saya. Kata pendeta, nggak mungkin anak kamu. Anak ini punya ayah bernama Abdullah dan sudah mati pada saat dia masih berumur 6 bulan di rahim ibunya. Semua yang terjadi itu sudah ada dalam Taurat dan Injil. Ibunya bernama Aminah, gitu kan? Dan itu meninggal pada saat dia umur 6 tahun. Ini umurnya 12 tahun ya. Kisah di Mekah ini dari mana orang Syam bisa tahu? Umurnya meninggal ibunya Aminah pada saat umur 6 tahun. Dan kalau pun kau benar, kau pamannya. Itu dikatakan. Langsung Abu Thalib kaget mengatakan, iya benar. Dari mana anda tahu? Ini tersebutkan dalam kitab kami. Sekarang bawa pulang ponakanmu ini ke Mekah. Kalau orang Yahudi tahu dia keluar dari turunan Arab, bukan dari Bani Israel, dia akan dibunuh. Gitu kan? Maka dipulangkanlah oleh Abu Thalib karena ketakutan tidak jadi ke negeri Syam. Gitu kan? Tapi ini menandakan riwayat sahih kepada kita, memang ahli kitab tahu.
Banyak dalilnya, diantaranya juga di Madinah itu orang-orang Yahudi ada 3 suku besar, Qainuqa, Nadir dan Quraidah. Mereka hijrah ke Madinah sebelum Nabi SAW diutus, karena mereka tahu dalam Taurat nanti Madinah itu adalah kota hijrahnya Nabi terakhir. Sampai orang-orang Ansar nanti dari 2 suku Aus dan Khazraj, mereka bilang waktu menemui Nabi SAW di Baiat Aqabah, di haji, kemudian mereka masuk Islam kan. Terus mereka bilang satu sama yang lain, waktu Nabi mengatakan saya adalah utusan Allah begini-begini, mereka bisik-bisik satu sama yang lain, inilah Nabi yang telah orang Yahudi selalu ancam kita di Madinah nih. Jadi orang-orang Yahudi ternyata sudah sering bilang sama masyarakat asli Madinah, penyembah berhala, nanti akan keluar Nabi terakhir di sini, ya, yang kami beriman padanya dan kami akan memerangi kalian kalau kalian dalam keadaan musyrik seperti ini, sebagaimana ya nabi-nabi dulu memerangi umat-umat yang kafir. Makanya kata orang-orang Ansar, ya, Aus dan Khazraj ini, kita beriman sebelum Yahudi nih. Jadi mereka beriman. Salah satu penyebabnya itu karena mereka pernah dengar dari orang-orang. Jadi Yahudi tahu benar. Ahli kitab sangat tahu masalah itu. Baik, kita jangan terlalu dalam dulu kisah Rasul-Rasul ya. Ini masih kitabnya. Nanti insya Allah akan ada waktunya, biidznillah. Selanjutnya, ya, yang penting di sini dikatakan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar tersebut di dalam kitab-kitab orang yang dahulu. Ini saksi bahasannya. Kemudian dalil selanjutnya, dalil yang 1, 2, 3, 4, yang kelima dari poin kedua. Dalam surah Al-A'la ayat 18 dan 19. Tentu ini kalau ada keluarga atau teman-teman yang mau mengikuti di YouTube ya tema ini, nanti dituntun ke bukunya ya. Buku Minhajul Muslim terbitan Darul Haq, itu kan yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah. Surah Al-A'la ayat 18-19, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ini sudah sering dihafal, tapi sudah tahu artinya belum? Ini sekarang artinya. Sesungguhnya ini benar-benar terdapat, ini maksudnya Al-Quran ya. Inna hadza itu kan ini. Sesungguhnya ini maksudnya Al-Quran. Dan sebagian ulama tafsir bilang yang dimaksud dengan ini Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW. Inna hadza lafi suhufil ula. Lafi maksudnya terdapat, benar-benar terdapat. Suhuf itu kitab-kitab. Ula yang pertama. Apa yang dimaksud dengan suhuf yang pertama? Ada disebutkan terincikan tentang Nabi Muhammad dan Al-Quran sallallahu alaihi wasallam. Suhuf, kitab-kitabnya Ibrahim dan Musa. Maksudnya kata ulama tafsir dari Ibrahim sampai Musa alaihi wassalatu wassalam. Ini poin kedua tentang dalil nakli, bahwasanya kita wajib beriman kepada kitab-kitab termasuk Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah berita dari Rasulullah SAW tentang kitab-kitab Allah Azza wa Jal di dalam banyak hadisnya. Seperti saya bacakan bahasa Arabnya, diperhatikan. Innama baqa'ukum fi man salaf kama baina salatil asri ila gurubis syams. Utiya ahlut taurati taurata fa'amilu biha hatta intasafa an-nahar. Thumma ajazu fa'u'tu kiratan thumma utiya ahlul injil injila fa'amilu bihi hatta sulliyatil asr thumma ajazu fa'u'tu kiratan thumma utitumul qur'ana fa'amiltum bihi hatta gharabatis syams fa'utitum kirataini. Nanti di garis bawah kata-kata kiratnya itu ya. Ya, karena Yahudi Nasrani nanti kita akan sebutkan dapat kiratan itu maksudnya satu gunung. Kalau orang Islam yang umat Muhammad ini ada kirataini, dua gunung gitu kan. Faqala ahlul kitab aqallu minna amalan wa aktsaru ajra. Qala Allah hal zalamtukum min haqqikum min syai'? Qalu la. Qala fahuwa fadli utihi man asya'. Baik, saya terjemahkan ya, atau kita baca terjemah. Sesungguhnya masa tinggal kalian dibandingkan orang-orang dahulu adalah tinggal seperti waktu sholat asar hingga terbenamnya matahari. Jadi tinggal hari kiamat ini tinggal habis asar sampai terbenam matahari, waktunya pendek. Ahli Taurat, pengikut Nabi Musa yang mengaku Yahudi, telah diberi kitab Taurat dan mereka pun mengamalkannya sampai setengah hari.
Di sini sebagian ulama tafsir, ulama hadis bilang setengah hari maksudnya hanya sampai beberapa waktu setelah Musa meninggal. Lalu mereka lemah, tidak mampu mengamalkannya lagi. Mereka meninggalkan Taurat, mengubah-ubah isinya. Maka mereka diberi pahala yang sempat beriman tadi, ya, diberikan satu kirot, satu kirot. Kirot itu satu gunung. Jadi satu gunung maksudnya dua gunung dikasih balasan upah, ya, dikasih upah. Ini kata-kata kirot diambil daripada hadis yang lain. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain adalah orang kalau mensolati jenazah dapat satu kirot, dan kalau orang mengantar jenazah sampai dimakamkan dapat juga satu kirot. Lalu sahabat bertanya, satu kirot itu apa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, satu kirot sama dengan satu gunung Uhud, gitu kan? Berarti satu gunung, gitu kan? Baik, maka mereka diberikan pahala satu kirot, satu kirot. Kemudian ahlul Injil, datanglah orang-orang Nasrani setelahnya, diberi kitab Injil dan mereka pun mengamalkannya hingga waktu sholat asar. Tadi kan kalau Yahudi sampai menjelang duhur, menjelang siang. Kemudian dilanjutkan orang Nasrani sampai menjelang asar. Kemudian mereka lemah. Ya, maksudnya setelah Nabi Isa AS diangkat, udah berubah semua, gitu kan? Mulai sembah patung, ya, patungnya Maryam lah, patungnya Nabi Isa lah. Ya mereka mengistilahkan disalib lah, mereka makan babi yang memang diharamkan juga dalam Injil dan beragam macam pelanggaran. Hingga waktu sholat asar kemudian mereka lemah atau tidak mampu mengamalkan lagi, lalu mereka diberikan pahala yang sempat beriman satu kirot, satu kirot. Maksudnya dua gunung, ya. Kemudian kalian diberi Al-Quran dan kalian pun mengamalkannya hingga matahari terbenam. Maksudnya sampai hari kiamat, sampai batas waktunya. Di sini tidak disebutkan kita lemah. Kenapa? Karena Al-Quran terus saja diamalkan dan tidak ada perubahan. Walaupun ada orang yang masih belum pelajari. Artinya sampai hari kiamat tetap akan ada orang yang belajar Al-Quran. Dan kalian diberi dua kirot. Balasannya double. Ya kan? Balasannya double. Maka ahli kitab berkata, maksudnya di sini ulama hadis bilang di hari kiamat nanti depan Allah. Mereka lebih sedikit amalnya daripada kami, maksudnya lebih pendek waktu yang dipakai, gitu kan? Akan tetapi mereka diberi pahala lebih banyak, double. Ahli kitab protes Yahudi Nasrani. Apa jawaban Allah? Allah SWT berfirman, apakah ada dari hak kalian yang aku zalimi? Waktu kalian berbuat amal tuh, masa kalian beriman dan mengamalkan Taurat, mengamalkan Injil, ada nggak dari yang aku janjikan belum aku kasih? Misal sholat dapat sekian, zakat dapat sekian, ada pahala-pahalanya. Ada nggak yang belum saya kasih, kata Allah? Maka mereka menjawab, tidak, semua sudah dikasih sesuai dengan janji. Maka kata Allah, Allah berfirman, itu adalah karuniaku, aku memberinya kepada siapa saja yang aku kehendaki. Dan ulama mengatakan ini fadilah bagi umat Muhammad SAW. Kita harus bersyukur menjadi sekarang. Itu kan umat SAW ini luar biasa. Footnote nomor 24 bisa dilihat di riwayat Imam Bukhari. Riwayat Imam Bukhari. Sabda Rasulullah SAW juga dalam hadis yang lain, riwayat Bukhari juga, khuffifa ala Daud al-Qur'anu, dalam kurung al-qira'ah, fakana ya'muru bidawabihi fatusraju fayaqra'ul Qur'ana at-Taurat aw az-Zabur qabla an tusraja dawabbah wa kana la ya'kulu illa min amali yadayhi. Nabi Daud alaihissalam sudah diberikan kemudahan membaca, ya. Ia hanya menyuruh agar hewan-hewannya diberi pelanah, maka ia pun membaca Taurat atau Zabur sebelum hewan-hewannya selesai dipelanah, dan dia tidak makan kecuali dari hasil kerjanya sendiri. Maksudnya di sini ada istilah kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud, dan Nabi Daud dimudahkan oleh Allah untuk bisa membacanya. Sebagian ulama hadis mengatakan ini maksud adalah Allah berkahi hidupnya Nabi Daud sehingga pada saat dia naik di atas kudanya, tunggangannya, tujuannya misalnya ke tempat A, sebelum tiba di sana sudah selesai dia baca itu Zabur, udah lengkap. Jadi Allah mudahin, Allah berkahin dia untuk membaca, gitu kan? Ini yang dimaksud tadi, sebelum hewan-hewannya selesai dipelanah, gitu kan? Maka dia sudah selesai membacanya.
Sebagian ulama hadis juga mengatakan Allah memberikan pemahaman kepada Daud alaihissalam itu dengan hanya sekedar naik di tunggangannya, gitu kan? Kemudian dia membiarkan tali kekangannya jalan sendiri, maka dengan sampai ke satu tujuan saja dia sudah faham semua yang dimaksud oleh Allah dalam Taurat dan Zabur itu. Ya, sebagai seorang nabi sehingga dia bisa mengajarkan, gitu kan? Kemudian ada fadilah yang lain. Tanda koma di situ mestinya titik ya, mestinya titik. Yang terakhir itu dikatakan hewan-hewannya selesai dipelanai dan dia tidak makan kecuali dari hasil kerjanya sendiri. Ini apa namanya, terpisah. Ini kelebihan Nabi Daud alaihissalam. Saksi bahasan potongan pertama tadi. Potongan kedua ini Nabi SAW sebutkan kelebihan yang lain, yaitu Nabi Daud salah satu cirinya beliau adalah beliau tidak pernah mau makan kecuali hasil kerja tangannya. Dan ini sebuah fadilah tersendiri. Dan Nabi Daud alaihissalam ini memang Allah berikan kelebihan karena selalu ibadahnya itu ekstra. Seperti kita tahu ada puasa Daud. Kata Nabi SAW puasa paling afdal adalah puasa Daud. Beliau yang paling pertama, beliau sehari puasa, sehari buka puasa. Itu puasa paling afdal, diambil dari Daud alaihissalam. Dan sholat malam paling afdal adalah sholat malamnya Daud. Ya, dia tidur di awal malam, kemudian dia bangun. Ya, kemudian dia tidur lagi, kemudian dia sholat lagi. Jadi 2 kali tidur, 2 kali sholat. Saksi bahasan adalah Nabi Daud alaihissalam ya membaca dan memahami isi Taurat dan Zabur. Berarti ada kitab-kitab yang turun kan? Karena ini kan bukan belajar tentang Al-Quran ya. Ini masih berbicara kitab-kitab. Nanti ada pasal tertentu di kitab ini belajar khusus Al-Quran. Akan ada nanti pasal sendiri bahas masalah Al-Quran. Ya. Mungkin setelah ini ya akan ada. Kalau tidak salah ini ya, pasal ke-7 kan? Beriman kepada Al-Quran Karim. Itu ada yang melengkapkan nanti iman kepada ini. Baik. Kemudian kata Nabi SAW di dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la hasada illa fitnataini, rajulun atahu Allahul Qur'ana fahuwa yatluhu ana'al laili wa ana'an nahar, wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfikuhu ana'al laili wa ana'an nahar. Tidak ada iri hati yang dibenarkan kecuali pada 2 hal. Jadi ada di sini perlu ibu-ibu garis bawahi, tulis kalau perlu. Ada 2 hal yang sama istilahnya tapi beda ya, sama istilahnya tapi beda dari sisi aplikasinya. Hasud dan hasad dan gibtah namanya. Hasad dan gibtah. Ya, ada 2 ya. Nah, kalau hasud itu adalah iri dengki, dan diistilahkan iri dan dengki ya, bila dipakai istilah hasad itu kalau dia berharap nikmat pada seseorang dihilangkan. Misal ibu melihat seseorang yang punya kelebihan fisik lebih cantik misalnya, lalu ibu merasa dalam hati, kenapa ya kita berharap rusak kecantikannya. Naudzubillah, itu namanya hasad. Ini haram hukumnya, nggak boleh. Ini haram ya. Ada orang lebih kaya, kita cemburu dan kenapa ya dia punya mobil lebih bagus, kenapa ya dia lebih kaya, kenapa? Terus kita berharap itu hilang dari dia. Itu hasud iri yang berbahaya. Ya, ini yang diharamkan, ini namanya hasad. Indonesia bilang hasud. Ya. Karena Indonesia kita nggak pakai hasad kan, kita mengatakan hasud. Karena memang ada beberapa kosakata kita dalam kamus bahasa Indonesia itu sebenarnya dari bahasa Arab ya. Ya, termasuk kata-kata hasad itu sendiri. Kemudian was-was dari yuwaswisu, ya, fi sudurin nas itu juga ada dari bahasa intinya begitu. Baik, yang kedua adalah gibtah. Gibtah ini hampir serupa. Gibtah, tulisannya itu ghain ba ta dengan tak marbuta. Gibtah, gibtatun, gitu kan? Nah, sekalian belajar supaya penyebutannya benar. Ya, gibtah, bukan gipta, ya. Baik. Nah, gibtah ini adalah kita merasa iri, tidak ada dengkinya ya. Iri dengan seseorang yang punya kelebihan, tapi kita tidak berharap hilang dari dia. Misal begini, ada orang lebih cantik tadi. Kita merasa, oh orang ini diberikan kelebihan ya. Coba saya juga bisa dikasih sama ya. Tapi dia tidak dengki, nggak berharap nikmat itu hilang.
Nah, terus dia bilang begini, ya Allah, berikanlah saya kelebihan sebagaimana kau berikan kepada dia. Itu boleh. Itu dibolehkan. Jadi dia iri, tapi iri yang dibolehkan. Istilahnya ghibtah. Kalau iri diikuti dengan dengki, harap nikmat itu hilang, itu namanya hasad. Haram. Nah, hadis yang kita sebutkan atau disebutkan oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah ini adalah hadis yang menjelaskan tentang masalah ghibtah, tapi juga masih menggunakan istilah hasad, karena hasad kan artinya iri secara umum. Dikatakan la hasada illa fisnataini. Tidak boleh iri hati yang dibenarkan, maksudnya dibolehkan tadi ghibtah itu, kecuali pada dua keadaan. Rajulun atahu Allahul Qur'ana fahuwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Artinya jangan sibukkan diri kalian untuk ghibtah kecuali di dua keadaan. Ghibtah juga boleh. Kita iri, kenapa ya? Tapi kita tidak berharap hilang nikmat. Itu kata Nabi, jangan sibukkan kecuali di dua keadaan saja. Yang pertama adalah seseorang yang Allah karuniai Al-Quran. Dia bacaannya bagus, suaranya bagus, pemahamannya bagus, hafal Quran, luar biasa tentang Quran. Ini boleh kita iri nih, ini yang layak diiriin. Kenapa? Karena iri ini harapannya memotivasi kita untuk berdoa minta agar Allah kasih sama, dan kita akan termotivasi menjadi seperti dia. Ya kan? Dikatakan sini seseorang yang dikaruniai Allah Al-Quran, lalu ia selalu membacanya di malam dan siang hari. Jadi nggak cukup cuma oh iya suaranya bagus, bukan. Tiap malam, tiap siang, setiap dia diam, tidak ada yang ajak ngomong, Quran terus, ngaji terus. Nah ini orang yang perlu diiriin nih. Tapi ingat ya, iri yang tidak diikuti dengan dengki. Kalau ikuti dengan dengki, kenapa ya? Kemudian kita berharap hilang nikmat itu, berarti haram, nggak boleh. Tapi kalau kita berharap dan akhirnya berdoa sama Allah, tidak berharap hilang nikmat itu sama dia, ya Allah berikan saya sebagaimana kau berikan dia, atau lebih ya Allah, boleh. Boleh kita bilang bahkan berikan kepada saya dan lebihkan ya Allah untuk saya, nggak apa-apa. Kalau perlu kata ulama, kalau mau menggabungkan banyak fadilah, banyak kelebihan dengan cara kita bilang begini, ya Allah, ya gitu kan, karuniahilah saya sebagaimana kau karuniahi dia, dan berikanlah aku lebih, dan tambahkanlah untuk dia. Itu langsung menutup pintu syaitan untuk dengkinya. Gitu kan? Karena setiap dalam hadis lain dikatakan siapapun yang mendoakan saudaranya muslim, maka malaikat di atas kepalanya mendoakan juga dia sambil berkata, engkau akan sama, engkau akan dapat sama, engkau akan dapat sama. Walaka mithluhu walaka mithluh. Jadi setiap kali kita doakan orang, berarti kita juga sedang mendoakan diri kita. Pernah kan saya kasih contoh, kalau saya bilang misalnya ada orang Allah berikan kekayaan, lalu saya bilang, Bu, doain lagi Bu, biar dia tambah kaya. Mungkin ibu bertanya, untuk apa? Sudah kaya didoain tambah kaya. Sebenarnya kalau kita sedang mengatakan, ya Allah berkahi, tambahin rezeki dia, kita sedang doain diri kita, karena malaikat di atas kepala bilang, engkau akan dapat sama, engkau akan dapat sama. Doa malaikat kepada Allah untuk kita pasti diijabah. Doa kita kepada Allah untuk dia belum tentu, masih ada celah. Ya kan? Tapi doa malaikat untuk kita dikasih. Makanya subhanallah di Saudi saya lihat orang karena faham ini, umumnya gitu. Kita kalau cerita nih, saya baru lulus sekolah, Masya Allah, semoga Allah berkahi ilmumu, semoga Allah luaskan rezekimu, semoga Allah mudahin kau kerja. Dia doain kita banyak, kita dapat manfaat, dia dapat doa. Kalau kita di Indonesia kan, wah saya baru buka usaha, dalam hatinya sudah lain nih. Kenapa nih dia buka perusahaan? Kenapa dia begini? Nah ini yang bahaya nih, harus diobatin. Nah itu. Baik. Kemudian yang kedua adalah warajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfikuhu ana al-laili wa ana an-nahar. Yang kedua adalah seseorang yang Allah berikan harta lalu ia menafkahkannya di malam dan siang hari. Terus kaya tapi terus infak, terus keluar. Gitu kan? Kemudian selanjutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak dengan Imam Malik juga, gitu kan? Dan hadis sahih. Kata Nabi SAW, taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di kitabullahi wa sunnata rasulih. Aku meninggalkan pada kalian dua perkara yang kalau kalian berpegang teguh padanya maka niscaya kalian tidak akan tersesat sepeninggalku, yaitu kitabullah dan sunnah Nasul. Ya. Juga Nabi SAW mengatakan di dalam hadis yang lain, riwayat Imam Bukhari juga, la tusaddiqu ahlal kitabi wa la tukadzibuhum wa qulu amanna billadhi unzila ilaina wa ma unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum ilahun wahidun wa nahnu lahu muslimun. Janganlah kalian membenarkan ahli kitab.
Nggak usah bilang, oh benar tuh orang Nasrani bilang, oh benar tuh Yahudi bilang. Nggak usah bilang begitu. Dan tidak usah juga mendustakan. Nggak usah bilang bohong, kamu nggak benar. Nggak usah. Nggak usah campurin. Dia mau ngomong apa biarin. Gitu kan. Kalau mau dialog sama mereka, dialog di agama kita. Tanya dia. Saya pernah ajarin kan. Tanya dia, apa pendapat anda tentang Islam? Baru dialog di Islam. Nggak usah menjadi Ahmad Didat, Dr. Naik. Itu memang bidangnya. Kalau kita ini tidak usah, kita tanya aja Islam lalu kita jawab supaya kita mudah jawab di agama kita. Dia tanya tentang sholat kah, dia tanya tentang puasa kah, kenapa zakat begini, kita mudah jawab kan. Dan tidak perlu hafal kitab mereka, nggak perlu. Kata Nabi SAW, tidak usah membenarkan mereka, tidak usah juga mendustakan. Tetapi kalau seandainya mereka ngobrol sama kalian, katakan, kami beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada kami Al-Quran, dan kami juga beriman apa yang diturunkan kepada kalian. Taurat dan Injil. Subhanallah, kalimat ini banyak sekali membuat ahli kitab masuk Islam nih. Mereka kira kita benci Taurat dan Injil. Mereka mengira kita ini membenci itu. Sebagaimana mereka benci Al-Quran. Kalau kita kan tidak. Kalau ada di antara kita yang mengatakan Taurat bukan dari Allah, kafir. Nggak boleh. Kalau ada di antara umat Islam yang mengatakan Injil bukan dari Allah, kafir. Nggak boleh. Gitu kan? Jadi kita harus imani. Kita kan sudah mengatakan ya. Qul amanna billahi, tadi di ayat pertama, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. Katakanlah kami beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, semua yang kita imani. Gitu kan? Semua rasul kita imani, la nufarriqu baina ahadin min rusuli, semua rasul kita imani. Tinggal yang diterapkan adalah risalah rasul yang terakhir. Tuhan kami dan Tuhan kalian satu, Allah, dan hanya kepadanya lah kami berserah diri. Kemudian poin terakhir, poin 4 adalah iman atau keyakinan jutaan ulama, hukama atau orang-orang yang bijak, dan ahlul iman. Ahli sudah tahu ya, ahli itu maksudnya para orang-orang yang beriman. Pada setiap zaman dan tempat, dan keyakinan mereka yang pasti bahwasanya Allah SWT telah menurunkan kitab-kitab yang diwahyukannya kepada para rasul pilihannya, di mana di dalamnya terdapat apa saja yang dikehendakinya, seperti penjelasan tentang sifat-sifatnya, berita-berita gaib, penjelasan-penjelasan tentang syariat, agama, janji dan ancamannya. Jadi jelas sekali penyampaiannya ya. Baik, ini saya akan selesaikan satu bab menjelang azan asar ini ya. Ini dalil akilnya juga saya akan sebutkan. Jadi ini berimannya ya, seperti misalnya kita lihat sekarang ada 7 miliar tadi saya bilang orang seluruh manusia di muka bumi, itu orang Islamnya sama Nasrani dan Yahudi itu kalau digabung itu bisa 5 miliar lebih. Jadi terbesar di muka bumi ini. Mereka ini orang-orang yang beriman tentang adanya kitab dari langit. Kata beliau, perhatikan, orang yang beriman tentang adanya kitab lebih banyak daripada orang yang memungkirinya. Ini sudah cukup menjadi alasan. Imannya mereka itu sudah cukup, gitu kan? Berarti itu pasti ada, masa miliaran orang semuanya salah, gitu. Baik, dalil akli kita masuk sekarang. Secara akar rasional, bagaimana kita tahu ada kitab-kitab dari langit? Beliau mengatakan lemahnya manusia dan ketergantungannya kepada Tuhan untuk perbaikan jasad dan ruhnya, mengharuskan diturunkannya kitab-kitab suci yang di dalamnya mengandung ajaran-ajaran dan aturan-aturan yang dapat merealisasikannya dan mewujudkan kesempurnaan manusia dan memenuhi tuntunan hidupnya di dunia dan di akhirat. Maksudnya gini. Coba saya tanya, ibu-ibu tahu dari mana ini makanan boleh, ini makanan tidak boleh kalau tidak ada Al-Quran? Tahu dari mana kira-kira? Mana halal, mana haram? Tahu dari mana kita ini nikah, ini zina? Mana boleh, mana tidak boleh? Dari mana kita tahu? Dari kitab yang turun, gitu kan? Ini yang belum titik beratkan. Jadi manusia kalau tidak beriman pada Allah, tidak ada kitab yang turun, itu dia tidak tahu mana boleh, mana tidak boleh. Seperti orang ateis, gak ada agamanya. Dia nggak pernah tahu mana yang boleh, mana tidak boleh. Dia karang-karang sendiri. Jadi setiap orang bisa berbeda persepsi. Kalau orang beriman sama Allah, yang tidak bolehnya sama semua, yang bolehnya sama semua, ya kan? Ada keseragaman. Maka di sini dikatakan, maka mereka ada aturan yang dapat merealisasikan dan mewujudkan kesempurnaan manusia. Karena seragam banyaknya orang yang melakukannya dan memenuhi tuntunan hidup mereka di dunia dan nanti di akhirat. Itu secara akal. Artinya manusia tanpa kitab kita akan lihat akan semberaut, gitu kan? Dengan adanya kitab dari langit mereka akan tertuntun tahu mana boleh, mana tidak boleh. Yang kedua adalah oleh karena para rasul, utusan-utusan Allah itu adalah perantara antara Allah sang pencipta dengan hamba-hambanya.
Sedangkan para rasul ini seperti manusia lain yang hidup dalam batas waktu tertentu. Seperti kita biasa sama. Lalu mereka wafat. Maka kalau risalah atau ajaran dan misi yang mereka bawa tidak termuat di dalam kitab-kitab khusus, niscaya ajaran dan misi mereka itu akan mereka bawa sirna bersamaan dengan kematian mereka. Iya kan? Kalau misalnya tidak ada Al-Quran, Nabi Muhammad SAW cuma menyampaikan saja di zaman beliau, gitu kan? Udah selesai. Karena hadis yang ada itu merincikan Al-Quran. Hadis itu tidak berdiri sendiri ya. Hadis itu sunnah Nabi merincikan isi Al-Quran. Jadi kalau sunnah sendiri nggak bisa berdiri, harus ada Al-Quran. Ya kan? Lahirnya sunnah karena merincikan Al-Quran. Kalau tidak ada kitab Al-Quran, tidak ada rincian sunnah. Dan begitu Nabi meninggal, habis semua dengan meninggalnya. Makanya tertulis gitu. Di sini dikatakan sirna bersama dengan kematian mereka, dan sebagai akibatnya manusia hidup tanpa risalah dan tanpa perantara. Maka dengan demikian lenyaplah tujuan asal dari wahyu dan risalah. Maka dari itu perlu adanya, dikatakan sini, kitab-kitab suci dan dari Allah yang tidak tanpa diragukan lagi. Yang terakhir adalah apabila seorang rasul yang mengajak manusia kepada Allah dan beribadah kepadanya tidak membawa suatu kitab suci yang berasal dari Allah, yang di dalamnya terdapat ajaran, petunjuk dan kebaikan, maka mudah sekali rasul itu didustakan oleh kaumnya dan diingkari risalahnya. Kalau tidak ada Al-Quran sekarang, gampang orang karang-karang kan? Mana itu Muhammad? Mana buktinya? Mana buktinya? Ada rumahnya di Madinah. Kan semua orang bisa tunjuk ini rumahnya. Tapi ada Al-Quran lain. Terlebih lagi memang Allah jadikan sebagai mukjizat kan. Sekarang orang setiap baca Quran dapat pahala, dia rasakan ketenangan hati. Secara ukhrawi dapat pahala, secara dunia dia dapat ketenangan hati. Dan ada ribuan orang masuk Islam karena ayat Al-Quran, terutama Qul Huwallahu Ahad. 90% orang ahli kitab masuk Islam gara-gara Qul Huwallahu Ahad, gitu kan. Ini sudah pernah saya jelaskan banyak kisahnya, tapi yang jelas luar biasa Al-Quran. Justru makin digali makin terbukti kemujizatannya. Maka mudah sekali Rasul didustakan oleh kaumnya dan diingkari risalahnya. Maka ini merupakan suatu kondisi yang mengharuskan diturunkannya kitab-kitab suci dan Allah untuk kitab-kitab suci dari Allah untuk menegakkan hujjah atau dalil dan penjelasan kepada umat manusia. Allahu a'lam. Alhamdulillah selesai sampai sini. Kita akan lanjutkan nanti di pasal ke-7 ya.